Oke, dalam kesempatan kali ini kami sebagai proposisi tentunya menyetujui dan membenarkan kebijakan Dewan ini dalam memprioritaskan. Lalu beban penyampaian apa yang harus kami sampaikan untuk mendukung kesetujuan kami? Yang pertama, mengapa hal ini benar di sisi kami? Pelestarian bukanlah suatu hal yang negatif, karena di dalamnya kita memahami konsep menjaga, dan juga yang kita jaga di sini adalah suatu tradisi-tradisi yang baik dan tidak kita temukan tradisi yang bernilai negatif di dalamnya. Maka tentu saja hal ini benar di sisi kami. Kemudian yang kedua, apa poin negatif bila kebijakan ini tidak dipraktekkan? Bila kebijakan memprioritaskan pelestarian di sini tidak dipraktekkan, maka di dalamnya akan terjadi suatu reformasi. Nah, dari reformasi ini tentunya akan menyebabkan konflik, dan ini tentunya tidak kami inginkan di sisi proposisi. Kemudian yang ketiga, dampak dari kebijakan ini adalah terciptanya suatu kerukunan dan keharmonian sosial karena adanya pelestarian kebudayaan yang memang sudah berjalan. Artinya adalah suatu kejadian di masyarakat adalah suatu hal yang normal, maka tentunya tidak akan mudah timbul konflik di dalamnya. Nah, kemudian kekhawatiran di oposisi adalah terjadinya perlambatan kemajuan sosial. Di dalamnya adalah integrasi pendidikan dan pekerjaan ke perkotaan, otonomi para pemuda, hak kepemilikan tanah, dan hak waris yang masih dirasa adanya ketidaksetaraan. Maka akan kami bawakan argumen saya yang juga akan memperkuat 3 poin penyampaian saya di awal. 1. Berbicara soal otonomi dan integrasi pendidikan juga pekerjaan, yang dikhawatirkan oposisi tadi adalah masyarakat di dalam akan mendapati perlambatan kemajuan sosial karena di dalamnya ada budaya di mana keputusan-keputusan hanya dimiliki oleh Dewan Tetua Adat. Kemudian ada juga tradisi di mana seorang pemuda harus mengikuti magang untuk mempelajari kebudayaan atau tradisi-tradisi yang ada di dalamnya. Dalam hal ini seharusnya konteks ini bukanlah sesuatu yang menjadi penghambat, karena magang yang tadi saya sampaikan di sini adalah prosesnya 1 tahun, dan juga di dalamnya mempelajari suatu kelestarian budaya yang sudah dianut masyarakat selama berabad-abad. Maka dalam hal ini tentu saja kelestarian yang akan dipelajari akan membentuk suatu keragaman sosial, dan dengan durasi 1 tahun ini bukanlah sesuatu yang akan menjadi penghambat. Mengapa? Karena seseorang itu hidup selama belasan bahkan puluhan tahun. Jadi 1 tahun yang digunakan untuk mempelajari di sini tentunya tidak akan menjadi suatu hambatan yang besar. Jadi dalam contoh misalnya seorang pemuda ketika akan keluar dan dia sudah melaksanakan magang untuk mempelajari kelestarian selama 1 tahun di daerahnya, maka ketika ia di luar, orang-orang luar yang belum mengetahui kebudayaan yang ia miliki, pemuda ini tentu memiliki pengetahuan dan bisa menjelaskan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, dan akhirnya akan tercipta suatu keberagaman, suatu toleransi. Kemudian B, adanya tradisi di mana Dewan Adat, Dewan Tetua yang memutuskan banyak dari keputusan, tentunya memiliki suatu tujuan, dan yang kami pahami di sini adalah, dan yang kita pahami bersama di sini adalah tujuannya adalah mempertimbangkan apakah pemuda yang akan keluar, yang akan meninggalkan daerahnya ini sudah siap, sudah memiliki bekal yang cukup untuk meninggalkan daerahnya. Karena apa? Karena di dunia luar ia akan menemui banyak keberagaman, dan di sana ia tentu saja sangat susah untuk menemui bagaimana hal-hal atau tradisi-tradisi yang sudah ia dapati di daerah tinggal sebelumnya. Nah, jadi dalam hal ini tentunya nilai bagaimana adanya keputusan dari Dewan Adat maupun adanya magang dan pengaruh terkait otonomi pemuda dan juga integrasi bagaimana pemuda akan melanjutkan pendidikan tinggi, menjalani pekerjaan di perkotaan bukanlah suatu hal yang menjadi penghambat. Justru ini adalah nilai positif yang kami bawakan. Kemudian yang kedua, berbicara terkait hak kepemilikan tanah. Hak kepemilikan tanah yang ada di daerah ini, di wilayah ini tentunya sudah dijalani. Wilayah ini adalah wilayah kebudayaan, wilayah yang di dalamnya ada tradisi. Maka kepemilikan tanah
hak tanah individu tentunya akan menjadi suatu ketidakterimaan masyarakat secara umum. Karena lagi pula di dalam konsep bagaimana tanah ini dimiliki, hak tanah adalah kepemilikan satu klan bukan individu. Di dalamnya akan membangun suatu kebersamaan dan komunikasi. Bagaimana bisa? Karena dalam keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang akan diberlakukan untuk suatu wilayah, suatu daerah, suatu tanah, ini akan diputuskan bersama-sama, tidak individu. Maka hal ini akan mencegah suatu kesalahpahaman, suatu kebijakan yang akan berdampak negatif, dan juga akan membangun komunikasi yang di dalamnya akan membangun kerukunan dan keutuhan dari masyarakat setempat. Kemudian yang ketiga, hak waris yang dikhawatirkan oposisi nantinya adalah hak waris yang hasilnya tidak setara antara pria dan wanita, antara kaum yang muda dan orang yang sudah memiliki keluarga. Dalam hal ini tentunya kami akan membenarkan hal ini karena setiap pria, setiap wanita memiliki kepentingan dalam hidupnya, kepentingan yang berbeda. Dalam contoh, ada seorang anak laki-laki pertama dan adik perempuan yang mereka akan menerima hak waris. Hak waris di sini, hak warisnya yang diterima oleh anak pertama laki-laki adalah sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih bernilai dibanding adik perempuan. Mengapa hal ini benar? Karena seorang laki-laki di sini nanti ia akan berkeluarga dan ia harus memiliki suatu kecukupan untuk mencukupi kebutuhan istrinya, keluarganya, anak-anaknya. Kemudian untuk adik perempuan ini, dia akan dinikahi oleh seorang lelaki dan dia akan dinafkahi oleh laki-laki yang akan meminangnya ini. Maka untuk kebutuhan terkait hak waris, harta warisan, tentu saja adik perempuan tidak membutuhkan sesuatu yang besar karena tanggung jawabnya nanti akan diberikan oleh suami.